Bismillahirrahmanirrahim. Nawaina biqiraah kitab Ihya Ulumuddin di Imam Al-Ghazali. Ala man abawna wa zadana syukhuna wa rijaluna wa salafuna salih wa ala manahu al-Imam Al-Ghazali wa ala manahu jami' rijalul ghaib wa qawsat az-zaman wa ala manahu musadna alimina syekh qasadna syekhna syekh bin Jubair alladhina qulina wa la hadratina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Wala tazunnanna, jangan menyangka sungguh siapa kamu, anna ma'rifata darajatil wahyi, sesungguhnya mengetahui beberapa derajatnya wahyu, tastad'i, itu bisa menarik apa ma'rifatu darajatil wahyi, mansibal wahyi, pada pangkatnya orang yang menerima wahyu, ya. Jadi ma'rifat, kita mengetahui tentang apa derajatnya orang-orang, apa itu para nabi-nabi yang menerima wahyu. Kita mengetahui itu begitu, itu terus tidak langsung otomatis menarik diri kita pada kedudukan yang orang yang mendapatkan pangkatnya yang menerima wahyu itu. Idla ya mautu, karena tidak jauh apa aya'rifa, apa supaya mengetahui siapa at-tabibu, seorang dokter, al-maridu, yang sakit, darajat as-sihah, pada derajatnya sehat. Karena tidak jauh, ini perumpamanya, contoh ini seperti contohnya seorang tabib, seorang dokter, tapi dia sedang sakit, tapi dia itu bisa menjabarkan derajatnya kesehatan itu, kesehatan gini, pola kesehatan gini. Tapi kan apa itu, tabib itu sendiri kan bisa sakit, tabib itu sendiri juga bisa mati, tabib itu bisa sakit, bisa mati. Wa ya'lamu dan mengetahui siapa al-alimul fasiku, wa ya'lamu dan mengetahui siapa al-alim, orang alim, al-fasiku, yang fasik, darajatil adalah, pada derajatnya keadilan. Wa in kana, walaupun ada siapa alim fasik, kholian, itu kosong, anha, daripada adalah. Jadi ada orang alim fasik, orang alim fasik. Masya Allah, ini Imam Ghazali menjabarkan begini nih. Orang alim fasik, dia tahu, oh ini baik, ini orang adil, walaupun dirinya tidak adil, walaupun dirinya fasik. Ini apa maksudnya, orang itu kalau ini Imam Ghazali menjabarkan kepada kita, orang kalau terus bicara tentang tasawuf, orang kalau sudah bicara tentang hakikat ma'rifat, belum tentu orang itu langsung otomatis orang ahli ma'rifat hakikat, gitu loh. Orang berbicara tentang ahli tasawuf, belum tentu dia ahli tasawuf. Begitu juga seorang dokter bisa menjabarkan, bagaimana Pak Dok, dokternya lagi sakit ini, bagaimana Pak Dokter, saya ini sakit begini. Dokternya itu sakit. Oh, kalau kamu ingin sembuh dari penyakit kamu gini. Nah, ya, paham ya. Begitu juga orang alim fasik. Orang alim fasik, tapi mulutnya itu masih bisa dia mengatakan, Pak Ustaz, Pak Ustaz ya. Kalau orang alim fasik itu Ustaz atau Ustaz? Pak Ustaz, bagaimana hukumnya begini Pak Ustaz ya? Orang yang adil ini bagaimana Pak Ustaz ya? Oh, orang yang adil ini gini. Orang seorang alim yang baik itu gimana? Orang alim baik itu adalah orang yang mau punya ilmu, mengamalkan punya ilmu, mengamalkan ilmunya, mengaplikasikan ilmunya. Itu namanya orang yang baik. Ya, orang yang baik kemana? Ada seorang ustaz, ngakunya ustaz, tapi dirinya tidak pernah mengaplikasikan ilmunya untuk dirinya, tidak bisa menjadikan uswah untuk dirinya. Oh, dia tahu itu, walaupun dirinya sendiri tidak mengamalkannya, walaupun dirinya kosong anha daripada sifat adalah. Adalah itu adalah orang adil. Orang adalah itu orang yang adil. Fal ilmu, maka ilmu itu syai'un, itu sesuatu. Wujudul ma'lumi, dan wujudnya yang perkara diketahui itu syai'un akhar. Ilmu itu syai'un, sesuatu yang tersendiri. Dan mengetahui perkara yang diketahui itu juga syai'un akhar, sesuatu yang lain.
Fala kullu man, maka tidaklah utawi tiap-tiap orang, arafa yang mengetahui siapa man, an-nubuwwata pada tingkat kenabian, wal wilayah dan tingkat kewalian, karena maka ada siapa man itu nabiyan wa walian, maka tidaklah orang itu otomatis jadi nabi dan jadi wali. Orang bisa menerangkan derajat nabi, derajat wali, tapi orang yang bercerita itu belum tentu dirinya seorang wali dan seorang nabi. Fala kullu man, dan tidaklah utawi tiap-tiap orang, arafa yang mengetahui siapa man at-taqwa pada sifat takwa, wal wara dan sifat wara, wa daqaiqahu dan apa itu lembut-lembutnya sifat wara, itu karena ada siapa man taqiyan, itu orang yang bertakwa. Orang itu tidaklah otomatis menjadi orang yang bertakwa. Wang kisah munasi, dan utawi pembagiannya manusia, ilaman pada seseorang yatanabbau yang ingat siapa man, min nafsi daripada dirinya man, wa yafhamu dan memahami siapa man. Ada seseorang manusia itu dibagi menjadi beberapa hal. Ada seseorang yang dirinya itu bisa sadar dirinya sendiri, bisa menyadarkan dirinya sendiri, dan dirinya bisa berupaya untuk bisa memahami sesuatu. Wa ilaman, dan ada seseorang layabamu yang tidak akan faham siapa man illa bitanbih, kecuali dengan diingatkan, wa ta'limin dan mengajarinya. Ini tingkatan kedua. Ada seseorang tidak sadar, tidak akan bisa paham kecuali orang itu diingatkan terus menerus, dan tidak akan bisa ngerti kecuali ditaklim, diajari terus menerus, ya. Paham? Jadi orang itu harus diajari terus menerus. Jadi kalau orang, wah saya ini bodoh, jangan berkata gitu. Asal orang mau bersungguh-sungguh pasti bisa. Paham? Burung saja itu, burung kakak tua itu diajari terus menerus, itu aja bisa. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Itu burung kakak tua bisa mengucapkan gitu apa enggak? Bisa diajari. Cuma bedanya manusia dengan burung kakak tua, kalau manusia itu bisa menghayati kata-kata itu. Kalau burung tidak akan bisa menghayati, kata-kata itu. Ini yang harus membedakannya. Wa ilaman, dan pada seseorang layang fau yang tidak akan bermanfaat kepada man apa ta'lim, pengajaran, aidon begitu juga, wala tanbih, dan juga tidak bisa mengingatkan. Ada yang kedua, perhatikan. Yang kedua itu tidak ada manfaatnya dirinya diajari, tidak ada manfaatnya dirinya diingatkan. Bulet saja terus. Ada apa tidak? Diajari, diingatkan, nak ojo pacaran, nak diajari baik, dinasihati baik, masih saja bulet, masih saja penjahat. Ada apa tidak? Ada manusia seperti itu. Datang enggak di sini sekarang? Datang apa enggak sekarang? Di foto, nanti dikasih di sana Desi. Ya karena temannya selevel, santri dikasih tahu, kamu yang sungguh-sungguh, rajin jamaah, belajar yang sungguh, bulet saja. Ya selevelnya siapa tadi? Masya Allah. Kang kisamil ardi wala yafatu alaikum wartabih. Kang kisamil ardi sebagaimana pembagiannya tanah. Ilama pada perkara yastamiu terkumpul fi di dalam ard apa almau air. Wa yuqawwa wa yaqwa, dan menjadi kuat apa air, fayatafajjaru maka menjadi mengalir air itu binafsi dengan dirinya sendiri. Ada juga itu tanah itu juga kondisi tanah itu macam-macam. Ada kondisi tanah yang memungkinkan tanah itu air bisa mengalir sendiri. Air itu bisa mengalir sendiri dari tanah. Ada apa tidak? Terus tapi ada juga wa ila ma yahtaju ilal hafri liyakhruja minal qanawat. Binafsi uyunan, mata fajr binafsi uyunan, menjadi mata air. Tapi bumi itu juga wa ila ma yahtaju ilal hafr. Tapi juga kadang-kadang ada tanah untuk mengeluarkan air itu harus berupaya, yaitu membuat galian atau sumur bor atau apa semacam galian. Liyakhruja supaya keluar air itu minal qanawat
di dalam atau parit-parit, di dalam parit-parit atau pematang air atau parit parit. Air tanah itu juga seperti itu. Ada yang berupaya seperti itu. Wa ila ma la yanfa'u ahab wa al-yabis. Tapi ada juga wa ilama dan pada perkara layak taju layak fau yang tidak akan bermanfaat apa al-hafru apa galian. Wahwa yaitu al-yabis tanah yang kering kerontang. Digali tanah kering kerontang tidak akan mengalir. Tanah kering kerontang itu tidak akan bisa mengalir. Ya, paham apa paham? Wa dzalika dan uti seperti itu lihtilafi jawahiril ardi. Kenapa itu? Karena berselisihnya hati apa itu zatnya tanah fi sifati dalam sifatnya tanah. Fakadzalika maka oleh karena itu bihtilafin nufus apa itu bihtilafi apa ikhtilafun nufus apa perbedaannya berupa apa jiwa-jiwa atau seseorang wa ghaziratil aqli dan menancapnya kepada akal, ilmu yang menancap kepada akal. Manusia itu tadi dibagi menjadi 4 tadi. Begitu juga seperti tanah. Tanah itu ada yang air bisa langsung mengalir sendiri, itu tanah yang subur. Maka oleh karena itu tanah yang berkah. Begitu juga anak manusia. Ini berbicara anaknya manusia. Manusia itu juga punya anak. Anaknya itu sifatnya gimana? Anak yang berkah, ya. Anak yang berkah itu biasanya lahir dari orang tua yang hidupnya berkah. Bapak ibunya berkah, lingkungannya berkah, mereka ahlal ilmi, maka anak-anaknya sangat mudah untuk diajari untuk belajar ilmu agama. Paham apa paham? Ada yang seperti ini, ada yang seperti ini. Anaknya itu terus seneng ngaji, seperti makanya seperti berbeda. Berbeda saya ini ngurusi pondok pesantren mulai 95. Pondok pesantren saya khidmat di pondok pesantren mulai 95. Belum nikah, Bang J belum nikah, ya. Paham apa paham? Ya, belum nikah sampai anak-anaknya Bang J sudah punya apa itu? Sudah besar-besar. Paham? Kenapa? Kenapa kok begini? Santri itu loh beda. Santri itu kalau memang orang tuanya seneng ngaji, bapak ibunya seneng ngaji, anak-anaknya mesti mudah untuk diajari ngaji. Dan semangatnya untuk ngaji itu luar biasa. Karena apa? Aliran darahnya itu berbeda. Aliran darahnya itu berbeda. Tapi ada anak orang tuanya yang kadang di pondok di rumah ngeruweti, pergi aja ke pondok. Jadi seolah-olah di pondok itu hanya pembuangan daripada berbagai macam masalah rumah tangganya. Kadang-kadang ada yang begitu. Daripada di rumah ngeruweti, buang saja di pondok. Ada yang seperti itu. Tapi orang pondok itu benar-benar ada yang benar-benar orang tuanya, jiwa raganya dan anak itu mau betul-betul menyatu dalam untuk thalabul ilmi. Tapi ada orang tua yang seperti itu. Sehingga hasilnya tidak maksimal. Ya, hasilnya tidak maksimal. Hasilnya tidak maksimal. Walaupun pondok ngaji bulat saja. Bulat saja. Akhlaknya itu susah dibina. Ya mungkin barangkali kalau mengibaratkan bibit ya. Ya, bibit itu ada yang bibit unggul, ada yang bibitnya itu sudah terkena virus. Bibitnya ada yang terkena virus. Kamu punya tanaman bibitnya unggul, harganya mahal. Hasilnya bagus atau tidak? Bagus. Tapi kamu punya bibitnya itu pada kumpul-kumpul kena virus. Begitu ditanam disuruh ya tumbuh, tapi yang melungker saja terus. Tapi tetap belum. Masya Allah, naudzubillah summa naudzuh. Ayat dulu dulu dan menunjukkan ala tafawutil akli atas terpautnya akal min jihatin nakli daripada arahnya akal. Nakal dari itu dasar Quran hadis. Itu hadis ruya diriwayatkan anak Abdullah bin Salam, diriwayatkan Abdullah bin Salam radhiyallahu anhu. Salah bertanya siapa Abdullah bin Salam Rasulullah pada utusannya Allah sallallahu alaihi wasallam fi hadisin tawil di dalam hadis yang panjang fi akhirih yang itu tetap di dalam akhirnya hadis wasfu idhamil arsi utawi mensifati besarnya arsy Allah. Jadi makhluknya Allah dan namanya arsy Allah. Wa anal malaikah dan sesungguhnya malaikah qalat. Di dalam cerita hadis itu malaikat berkata kepada Allah ngendiko malaikat itu berkata kepada ya Rabbana wahai Tuhan kami hal khalaqta syai'an a'dha minal ars wa hal khalaqta apakah Tuhan menciptakan sesuatu a'dham yang lebih besar
minal ars daripada ars ini wahai Tuhan, ya Allah, apakah engkau ada menciptakan makhluk yang lebih besar daripada ars? Qala na'am. Jawabnya Allah, ya ada. Aku menciptakan sesuatu ada yang lebih besar daripada ars ini. Wah, terus kemudian qala na'am, al-aqlu, yaitu akal, ya. Allah Subhanahu wa taala menciptakan, ini hadis. Perhatikan ini. Perhatikan di sini, paham apa paham? Jadi malaikat bertanya, apakah Allah menciptakan suatu makhluk yang lebih besar? Arsy-nya Allah itu lebih besar daripada 7 lapis dunia ini. Dunia ini 3 lapis, 4 7 lapis, ya. 7 lapis ini dengan arsy-nya Allah lebih besar arsy-nya Allah. Tapi Allah menciptakan sesuatu yang lebih besar. Akal itu ternyata lebih besar daripada arsy-nya Allah. Berarti akal manusia itu lebih besar daripada dunia seisinya, lebih besar dari langit sak 7 itu. Akal manusia itu, masya Allah. Tapi juga lihat-lihat dulu akalnya, lihat dulu akalnya, maka masya Allah. Terus kalau berkata apa malaikat, wama dan utai apa, balagho yang bisa menyampaikan apa min qadri daripada kira-kiranya akal atau kepastiannya akal. Apa yang bisa menyampaikan pada kira? Qala bersabda siapa Allah, hayata jauh sekali. La yuhatu bi ilmi, la yuhatu tidak akan bisa diliputi bi ilmi dengan ilmunya akal. Akal itu masya Allah luar biasa. Halakum tetapi ikut tetap bagi kamu semua ilmun utawi ilmu bi'adatir ramal, dengan bilangannya apa itu? Halakum ilmun bi'adatir ramal. Apakah kamu punya ilmu yang bisa mengetahui seluruh debu-debu yang ada di dunia ini? Kamu tahu enggak debu di seluruh dunia ini? Debu pasir di seluruh dunia ini ada berapa? Tahu apa tidak? Tidak tahu. Qaulullah, maka para malaikat tidak ya Allah. Qala Allah Ta'ala, qala bersabda berfirman Allah Ta'ala zal, fa inni khalaqtul aqla asnafan. Maka sesungguhnya saya Allah menciptakan makhluk itu asnafan itu beberapa macam-macam. Syatta yang bermacam-macam, ya. Beberapa warna-warna yang bermacam-macam. Ka'adatir ramal, seperti bilangannya apa itu debu. Faminanas maka itu sebagian itu tetap sebagian daripada manusia man seseorang utia yang diberikan siapa man habbatan. Hanya diberi saja 1 biji saja. Ada seseorang itu diberi biji cuma 1 saja. Wa minhum dan itu tetap sebagian dari orang man seorang utia diberikan seorang farokon pada habbatain 2 biji. Wa minhum man utia salas, ada yang sebagian lagi diberi 3. Wal arba dan 4. Wa minhum sebagian man utia farokon. Ada yang diberikan apa itu 1 furqa, satu golongan, macam-macam banyak. Wa minhum sebagian dari mereka man utia wasqon. Orang yang diberikan dengan 1 wasak, lebih besar lagi. Wa minhum man utia aksar min dalik, dan sebagian daripada orang lain itu diberikan aksar min dalik, lebih banyak daripada itu semuanya. Qala fa in qulta, maka jika kau mengucapkan fama maka itu apa? Balul aqwamin, itu keadaannya tingkai seorang kaum minal mutasawwifah, daripada ulama-ulama tasawuf yang dzumuna yang menyangka maitu, yang mencerca siapa mereka al-aqla pada akal wal ma'qul, dan perkara yang diangan-angan oleh akal itu. Fa'lam, maka ketahui siapa anas sabab, sesungguhnya sabab fihi di dalam ini nas, sesungguhnya manusia naqolu itu memindahkan siapa benar ismal akli pada namanya akal, wal ma'qul pada yang diangan-angan, ilal mujadalah hanya untuk main poropadu atau berdebat, wal munadharah sama berdebat, wal munaqadat dan perkara-perkara yang saling menjatuhkan satu yang lain, guneman atau berbicara yang bisa merusak bicaraan orang lain, wal ilzama dan untuk menyempitkan musuh, ilzamat itu. Wahwa dan utai ini adalah sinatul kalam, ini adalah buatannya ilmu kalam atau ilmu tauhid. Falam yakdiru, maka tidak mampu siapa mereka ala yuqarriru, atau supaya menetapkan siapa mereka indahum di sisi mereka. Annakum sesungguhnya kamu semua akhtatum, salah kamu semua fit tasmiyati di dalam penamaan. Karena ada apa zalika itu semuanya layan mahi, itu tidak bisa menghapuskan apa zalik angqulubihim daripada hati-hati mereka ba'da tadawulil alsinati, setelah bergilir gumantinya, silih bergantinya mulut-mulut bihi dengan dalik, wa rusulihi dan menetapnya dalik fil qulub di dalam hati,
Fadhamu maka menyacat siapa mereka al-aqla pada akal wal ma'qul dan yang diangan-angan. Wa dan utawi itu mujadalah atau sukma itu tadi al-musamma yang dinamakan bih dengan itu indahum di dalam apa itu di sisi mereka. Fa amma nurul basirah, ketahuilah kata Imam Ghazali, nur basirah di sini yang dibicarakan ini nur basirah, cahaya mata hati. Al-batina yang batin, allati yang biha dengan lati yu'rafu. Yu'rafu itu yu'rafu, ya'rifu mengetahui siapa orang Allah kepada Allah Ta'ala malullah. Itu nur basirah yang kita yakin, yang menguatkan iman kita itu nur basirah. Ya, nur basirah kita ini, hati kita ini. Wa ya'rifu dan mengetahui siapa orang sidqa rusulih pada kebenaran utusannya Allah. Fa kaifa maka bagaimana yutasawwaru bisa ditemukan apa zamuhu apa menyacatnya orang, apa mau nyacatnya orang pada nur basirah. Waqad asna dan sungguh telah memuji siapa Allah Ta'ala alih atas akal. Wa in dumma dan itu dicacat, famal ladzi maka itu apa alladzi yang ba'da setelah akal yuhmad yang bisa dipuji. Fa in kana maka jika ada al-fah mahmud perkara yang dipuji itu huwa al-mahmudu asyara itu syara, fa bima maka dengan bagaimana ulima diketahui apa sihhatus syar, apa sahnya kebenaran syariat agama, itu adalah dengan akal. Fa in ulima maka jika diketahui saban bil akli dengan akal al mazmum yang dicerca, alladzi yang la yusaku yang tidak bisa dipercaya bihi dengan ladzi, fa yakunu maka ada apa asyar'u syariat aidzon begitu juga mazmuman. Kalau seperti itu syariat bisa dijual dicacat. Wala yultafatu maka oleh karena itu janganlah engkau apa melihat melirik jalul ilaman pada seseorang, ilaman pada seseorang yaqul yang mengucapkan inau sesungguhnya man yudroku menemukan siapa orang bi'ainil yakin dengan mata yakin, wa nurul iman dengan nur iman, la bil akal tapi tidak dengan akal. Yakin bukan, tapi akalnya tidak berguna, tidak akan diterima. Jangan ikut-ikut orang yang seperti itu. Ada orang yang berbicara tentang tasawuf. Oh, aku itu tasawuf, tapi tasawufnya itu tidak didasari dengan kualitas akal. Apa itu ad-din aklun? Agama ini adalah logika, bisa diterima oleh logika. Paham? Maka oleh karena itu ada dulu benar, oh saya ini sudah terkenal, saya ini sudah ahli tasawuf, saya ahli hakikat ma'rifat. Lo hakikat ma'rifat, ngaji Al-Quran itu tidak benar, ngaji Al-Quran tidak fasih. Ilmu tauhidnya belum pernah dipelajari. Bagaimana? Ini namanya orang-orang sembarangan. Harus iman kita itu iman kita harus disertai dengan akal. Dengan diterima harus akal. Contohnya Allah itu wujud. Iya wujud. Dalilnya mana? Logikanya bagaimana? Allah mukhalafat. Dalilnya mana? Logikanya bagaimana? Itu bisa diterima. Akal kita bisa menerima. Kalau akal sudah bisa menerima, tidak bisa digoyah. Maka karena itu setan yang paling takut itu orang alim walaupun orang fasik. Karena susah untuk menjerumuskan. Setan itu sangat happy, sangat enjoy, sangat mudah menggoda orang ahli ibadah tapi bodoh. Makanya pentingnya akal ini. Harus kualitas akal kita harus selalu diasah untuk supaya cerdas akal kita itu cerdas, paham ya? Fa inna maka sesungguhnya kami nuridu menghendaki siapa kami bil akli dengan akal ma itu perkara yuridu yang menghendaki siapa nuridu yang menghendaki siapa saya kepada ma bi ainil yakin dengan mata yakin wa nuril iman dan nur iman waya dan utawi ini itu as-sifatu al-batinatu itu sifat yang bersifat batin alladzi yang tamayyaza menjadi berbeda biha dengan lati apa al-adamiyu siapa keturunan anak Adam anil bahaim daripada binatang hatta adraka sehingga menemukan siapa adami biha dengan sifatul batinah haqaiqul umur pada hakikat-hakikatnya perkara-perkara wa aksaru hadhil tahbitat dan kebanyakan daripada ini omongan-omongan yang ngawur ini bicara-bicara yang ngawur innama syarat sesungguhnya sampai apa tahbitot ini min jahli aqwamin dari kebodohan kaum-kaum tolabu yang mencari siapa kaum al-haqaiqa pada berbagai hakikat minal alfat daripada lafaz-lafaz
fatahabbatu maka menjadi ngawur siapa mereka litahabbuti istilahatin nas karena apa itu ngawurnya apa istilah manusia fil alfati di dalam lafaz-lafaznya. Wa hadauna liqadri kafin itu adalah kira-kira yang mencukupi fi bayanil akal di dalam menjelaskan akal. Wallahu a'lam bishawab. Semoga Allah apa itu bisawab dengan kebenaran. Allah ja'alna ahlan dzurriyyatan ya Allah, jadikan kami ahlan dzurriyyatan ya Allah min ahli al-ilm khair wa taj'alna wa iyyahum min ahli syarr wa dhair. Uktub lana Allahumma sahha wa lafiya wa salam wa birri ya Allah. Ya Allah ya Allah ja'alna ya Allah muhawwil ahwal hawil halana wa ahlana dzurriyyatana ila ahsani wa yumkalul sabbit qulubana ala dik. Ikuti saya. Assalamualaikum ya rijalul ghaib. Assalamualaikum ya rijalul ghaib. Assalamualaikum ya rijalul ghaib. Ya ayyuhatuhal arwah al-muqaddasah Agisuni bil ghausah wanduruni bin nadrah ya ruqaba ya nuqaba ya nujaba ya abdal ya autad ya ghaus ya qudub agisuni wa amiduni liqadai hajatina. Hajatnya kita semua ya Allah, sebutkan hajatnya Allah, qabul hajat kita semua ya Allah, min awajin Allah, qabul hajat ya Allah, ja'alna ahlan dzurriyyah min ahli al-khair la taj'alna sa'a wa la fa wa wafatna ahlan dzurriyyatan jamil afat wal bad makr wal sa'al mughat an-nazila min al-kharij wa min fadl kufar ya Allah. Allahumma sallimil muslimin muslimin khasan ihwanina fi Palestin ya Allah wal Gaza wa min fitnal kufar wa dzulm fusakum kufar abadal abidin ya Allah. Bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, bareng-bareng bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wa sallam. Al-Fatihah.